ملك رسوله المعمود مباريا في سيدنا الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. فاتح خصوصا لمعلم والمشاك هذا لا يتغشى بالرحمة والمغفرة ويولي درجاته في الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, silakan, ada yang baca? Silakan. Faslun fi bayani ahkamil fiqh. Pasal menerangkan tentang hukum wudu. Wudu yaitu wahwa lumatan ar-rabi, menuduk. Secara bahasa wudu yaitu menuduk. Masyarakat ar-rabi bizina ala jihati ta'yiri litanariki syahadati bizina. Secara syarat wudu yaitu menuduh orang dengan Kalimat yang khusus. Iya, terus? cara-cara yaitu menuduh orang dengan tuduhan zina atas dasar pengecualian persaksian dengan zina. Wa idza qadzafa bidzalik mu'jamati. Coba ulang. Wa syar'an kalimat Wa syar'an ar-ramyu bizina ala jihati ta'yiri. Ala jihati ta'yiri. kalimatun makhsusah, bukan? Salah kitabnya. Udah cetakan? Oh, bahaya juga ya. Apa bacanya Wan bacanya? Cetakan beda. Oh, bukan salah, bukan. Kok bisa lengkap begitu?
Salah baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Faslun fi bayani ahkamil qadri wal i'adah. Pasal menerangkan tentang hukum-hukum qadr dan niat, kembalian dan menuduh. Bahwa lugatan masdarun maksudun min la'ni. Secara bahasa niat itu diambil dari kalimat la'ni, ay al-ba'ni, Al-bu'd. al-bu'ni, jauh. Wa syar'an kalimatun maksudun Ju'ilat hujjatun hujjatan limut qadrin ila qadri man lattaqa man lattaqa warashuhu firashahu wal haqqu wa alhaqal arabihi wa al-haqa al-arabihi. Cara-cara yaitu kalimat yang khusus yang dijadikan hujjah Lil mutarri, orang yang terdesak. orang yang terdesak bila qadri min man lataqa Firashahu. Orang yang terdesak untuk menuduh siapa yang mengotori firashahu, ya tempat tidurnya, maksudnya istrinya. Wa alhaqal arabihi, dan ya mengaitkan, menyandarkan aib dengannya. Terus wa idza rama ay qadaka ar-rajulu zawjatahu bizina wa alayhi haddul fa'alaihi haddul qadri wa sayati annahu tamanuna jaldatan. Dan apabila ada seorang yang menuduh istrinya itu berbuat zina, maka orang yang menuduh tersebut itu mendapat hukuman had qadr, tanggungan penuduhan, menuduh berbuat zina. Wasayati annahu tamanu najal datang, dan segera akan datang bahwasannya yang menuduh tersebut itu mendapatkan 80 jangkukan. Illa ayyukima ar-rajulu al-qadibu bayyinati. Illa ayyuqima ar-rajulu al-qadu al-bayyinata
bizinal makdzufati, kecuali apabila seorang laki-laki tersebut, orang yang menuduh tersebut, mendatangkan saksi dengan perbuatan zina tersebut, dengan perbuatan zina orang yang dituduh itu, atau zaujatuhu Au yulainu zaujatal maqdzufata. Atau melakukan sumpah li'an terhadap istrinya yang dituduh. Terus wafi badin nusafi au yalta'idu bi amril hakimi, di dalam sebagian karangan kalimatnya diganti yalta'idu bi amril hakimi au min fi hukmihi kal muhakkimi. Fayaqulu indal hakimi fil jami'i ala al-munabbari fi jama'ati alal minbari fi jama'atin minan nasi. dan dia berkata pada hakim dalam sekumpulan orang, jami sekumpulan orang, alal minbari di atas mimbar, aqalluhum arba'atun, paling sedikitnya jamaah fi jama'ati minan nas, pada sekumpulan manusia. aqalluhum arba'atun, paling sedikit perkumpulan manusia tersebut yaitu 4 orang. Aqalluhum arba'atun, dia mengatakannya paling sedikit 4 kali. Terus Asyhadu billahi innani liman iswaditina bima ramaitu bihi zaujati. Aku bersaksi pada Allah bahwasannya sesungguhnya aku laminas sadiqin fima ramaitu zaujati. Semoga aku termasuk orang-orang yang jujur, yang benar pada yang apa yang aku tuduhkan terhadap istriku.
Terus al-ghaibati, yang nggak ada, yang gaib. Fulanatan minas, bulanatan minaz zina, yaitu seorang perempuan tersebut telah berlaku zina. Ikanat hadiratin asyara laha biqaulihi zaujati hadhihi. dia mengisyaratkan kepada istrinya dengan ucapan, ini istriku. Wa in kana hunaka waladun, Wa in kana hunaka waladun yanfihi. ya besok-besok kalau ada yang tugas baca disiapin, jangan ini. Siapa selain ini? Baca. Ada lagi? Wan. Ada yang selain baca ini? Tugas. Siapa? Gak ada. Hah? Akyas baca ya, Akyas. Ulangin dari awal. Belum murojaah. Ya, Puan baca, Puan. Ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil qadati wal li'ani. Pasal menjelaskan tentang hukum-hukum qadhat dan li'an. Bahwa lughatan dan li'an itu secara bahasa masdar ma'khudun min al-la'ni ayqani. Adalah masdar yang diambil dari kalimat al-la'nu, yaitu maknanya jauh. Wa syar'an kalimatun makhsusatun ju'ilatun jatan bil muttari ila qadri man lattaqa firasyahu wa luhaqa al-'arabihi. Dan secara syariat itu adalah kalimat tertentu yang dijadikan sebagai hujjah bagi orang yang terdesak untuk menuduh orang yang telah mengotori tempat tidurnya ataupun istrinya dan telah mengaitkan aib dengan orang tersebut. Wa idza rama ayqadha farajulu zawjatahu bizina fa alaihi haddul qadhafi. Dan apabila seorang laki-laki telah menuduh istrinya berzina, maka dia wajib tertimpa hukuman qazaf. Iya. Terus Dan akan datang penjelasan annahu samanu jaldatan, bahwasanya hak qazaf itu 80 kali dicambuk. Illa kecuali ayyuki marajul qadibu al-bayyinata bi zinal ma'dubati. Laki-laki ataupun suami yang menuduh itu mendatangkan bukti bahwasanya istri yang dituduh benar-benar berzina. Au yula'ina az-zawjatal maqdubata, ataupun si suami itu melihat istri yang dituduh tersebut. Wa fi ba'dhin nusakhi, dan pada sebagian naskah bila'in itu au yalta'ina. Ai bi amril hakimi, jelasnya melihat tersebut dengan perintah dari hakim. Au man fi hukmihi kal muhakkami, ataupun perintah orang yang dapat menghukumnya seperti orang yang diberikan kuasa untuk memberikan hukum. Wa yaqulu 'inda hakimi, maka si suami berkata di sisi hakim, fil jami'i 'ala minbari, dijami di atas mimbar, fi jama'atin minan nasi, pada sekumpulan manusia, aqalluhum arba'atun, yang paling sedikit manusia itu ada 4 orang. Asyhadu billah, aku bersaksi di hadapan Allah, annani la minas shadiqina, bahwasanya aku termasuk orang yang benar. Bima ra'aitu bihi zawjatil ghaibata, benar di dalam apa yang telah aku tuduhkan kepada istriku yang tidak hadir tersebut. Fulan ada zina, kemudian si Fulan telah melakukan berzina. Wa in kanat hadiratan, dan apabila istrinya itu hadir, asyara laha biqaulihi zaujati hadhihi,
Maka si suami yang melihat tersebut memberikan isyarat dengan ucapannya, istriku yang ini. Wa in kana hunaka waladun yanfihi dzikrahu fil kalimati, dan apabila di sana ada seorang anak yang menafikan ucapan si mulangin ataupun si suami dalam kalimat-kalimat tersebut, fayaqulu, maka si suami mengatakan, wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni, dan bahwasanya anak ini adalah hasil zina dan bukan hasil dari diriku. Wa yaqulu mula'inu hadhil kalimati, dan si mula'in ataupun suami berkata kalimat-kalimat ini arba'a maratin 4 kali. Wa yaqulu fil maratil khamisati, dan ia mengucapkan pada yang kelima, ba'da ayya'izzahu hakimu, setelah dinasihati oleh hakim, awil muhakkamu, ataupun dinasihati oleh orang yang diberikan kuasa hukum, bitakhwifihi lahu, dengan menakut-nakutinya, min adabillahi ta'ala bil akhirati, daripada azab Allah Ta'ala di akhirat. Wa annahu asyaddu min adabi dunya, dan azab Allah di akhirat nanti itu lebih dahsyat daripada azab di dunia. Wa aliyya la'natullahi in kuntu minal kadhibin, yang diucapkan oleh si munafik yang kelima kalinya adalah, dan laknat Allah atas diriku apabila diriku termasuk orang yang bohong, fima ramaitu bihi hadhihi minaz zina, pada perkara yang sudah aku tuduhkan kepada istriku, yaitu perbuatan zina. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qal mu'allifu fi ahkamil qazfi wal li'an. Oleh tentang hukum qazab. Qazab itu menuduh orang berbuat zina. Walladzina yarmul muhsanatil mu'minat. Ya. Orang-orang walladzina yarmul muhsanati walladzina yarmul muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wa la taqul musyahadatan abada. Jadi orang-orang yang menuduh orang berbuat zina itu kena hukuman qazab namanya. Walladzina yalmuhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Dicambuk 80. Dan ada orang bilang nih, si fulan berzina walaupun benar. Ya, tapi dia sendiri melihat. Dia sendiri aja. Dia yang terkena hukuman. Jadi zina itu perbuatan yang ya kotor, dan pelakunya juga kalau ketahuan malu. Malu sekali. Jangankan berzina. Orang hubungan suami istri aja sekalipun sah, itu kalau dilihat orang aja malu. Ya, apalagi kalau hubungan yang tidak sah. Makanya Allah ya mensyaratkan. Karena ini luar biasa, orang itu malu sekali, ya, maka Allah syaratkan bagi orang yang menuduh orang berbuat zina, itu syaratnya 4 orang. Jadi kalau dia sendiri, dia terkena hukuman sekalipun benar. Dengan mata telanjang dia ngelihat. Dia melihatnya bagaikan pensil masuk ke lubang botol gitu. Ya, kalau bahasa mu'alim syafi'at tadi begitu. Bagaikan pensil masuk ke lubang botol. Kita lihat tuh. Ya, zakarnya masuk ke faraj, begitu. Kira-kira bisa nggak? Susah. Zaman sekarang susah. Apalagi di tempat-tempat yang tertutup di hotel, nggak mungkin. Jadi kalau ada orang masuk ke hotel berduaan, kita katakan dia berzina, nggak bisa. Memang kita lihat, ini masuk berduaan, memang apalagi yang diperbuat? Belum tentu. Ya, syaratnya berat, 4 orang. Nah, terlebih lagi, apalagi seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Itu. Ini berat lagi nih. Ya. Sebab kalau ada orang berbuat zina, kalau dia masih perjaka ataupun masih perawan, itu hukumannya cambuk kalau memang benar ada saksi 4 orang. Tapi kalau nggak ada saksi, sekalipun benar dia berzina, itu yang terkena hukuman yang menuduh 80 rotan, 80 cambuk. Nah, kalau suami menuduh istrinya berbuat zina, nggak ada saksi, ya suami yang terkena hukuman qazab, menuduh istrinya berzina, gitu. Nah, tapi ada solusinya, namanya sumpah li'an namanya. Ya, kalau bahasa orang tuh kayak dikatakan sumpah pocong, ya.
Sumpah li'an. Suami bersumpah. Dia mengatakan istrinya telah berzina. Tapi dia nggak punya saksi. Itu. Kalau orang lain, kalau nggak ada saksi, dia kena hukuman 80 rotan. Tapi kalau suami, ada jalan keluar. Namanya sumpah li'an. Ini yang kita akan bahas. Ya. Nah, kalau seandainya kata suami ada saksinya, dan dia melihat bersama dengan 4 orang, berarti 4 orang saksi ini melihat istrinya berzina, maka itu benar, maka istrinya dikena hukuman rajam. Karena orang kalau sudah nikah, kalau berzina itu hukumannya dirajam, dipendam, diuruk badannya, tinggal kepalanya doang, sambitin sampai meninggal. Itu rajam namanya. Namanya dikatakan zina muhson namanya. Jadi zina itu ada 2, ada zina ghairu muhson, ada zina muhson. Atau apa itu zina ghairu muhson? Zina ghairu muhson artinya zina orang yang belum melakukan pernikahan yang sah. Kalau dia berzina itu kalau memang terbukti, hukumannya 100 rotan. Tapi kalau orang yang sudah nikah itu bukan ditambuk, tapi dirajam, disambitin sampai meninggal. Nah, ini pembahasan sekarang nih qadzaf dan li'an. Ya, jadi qadzaf itu menuduh, li'an itu seorang menuduh, suami menuduh istri. Nah, supaya dia tidak terkena hukuman qadzaf, ada jalan keluarnya, ini namanya li'an. Wa huwa lughatan masdarun ma'khudun minal la'n. Secara bahasa, li'an itu diambil dari kata al-la'n, ay al-bu'd. Wa syar'an kalimatun makhsusatun, kalimat yang khusus. Ju'ilat hujjatan lil muttarri, yang ya dijadikan sebagai argumen, ya argumen sebagai dalil, ya lil muttarri, bagi orang yang terpaksa. Siapa itu yang terdesak? Yang terdesak suami, ya, karena dia sudah menuduh, ya, ila qazfi, ya, pada menuduh man lattaqa firasyahu, ya, siapa orang yang telah mengotori tempat tidurnya, artinya telah menggauli istrinya. Dibilang si fulan, ya, berzina dengan, ya, istrinya. Nah, ini si fulan, dia seorang suami mengatakan begitu, si fulan berzina dengan istrinya, gitu. Ya, maksudnya istrinya orang yang menuduh nih, yang berkata, si A berkata kepada si B, si B berzina dengan istri si Ani, ya. Wal haqal arabihi, dan dia, ya, menyandingkan, artinya mengaitkan, ya, aib terhadap dirinya. Ya kan jelek suaminya kalau seorang suami punya istrinya berzina. Wa idza rama. Jadi kalau apabila seorang suami telah qadzafa, telah menuduh ar-rajulu, yakni seorang suami, seorang laki-laki, zaujatahu, istrinya berzina dengan zina, fa alaihi haddul qadzfi, maka dia terkena hukuman qadzaf, sama 80 rotan. Jadi kalau ada seorang suami mengatakan istrinya berzina, kena hukuman tuh 80 rotan. Tapi kalau seorang suami bisa ada jalan keluar, namanya sumpah li'an. Wa sayati annahu samanuna jaldatan. Jadi qadzaf itu hukumannya 80 cambuk. Ya, ini sayati, nanti akan ada penjelasan tersendiri. Illa ayuqimar rajulu, kecuali ini seorang suami, ya, menegakkan, ya, ar-rajul al-qadzib, seorang suami yang menuduh, al-bayyinata, artinya menegakkan, mendatangkan al-bayyinata, bukti atau saksi, bizinal maghsufati, dengan zinahnya yang tertuduh. Siapa itu yang tertuduh? Ya, istrinya. Au yulain, atau dia melakukan sumpah li'an. Jadi ada bukti nggak istri berzina? Nggak ada. Terkena hukuman qadzaf. Tapi dia bisa tidak terkena hukuman qadzaf dengan tidak terkena hukuman 80 rotan, yakni dengan dia melakukan sumpah li'an. Au yulain az-zaujatal makdzubata, yakni dia melakukan sumpah li'an terhadap istri yang dituduh. Wa fi ba'din nusakhi au yaltainu, ya, au yaltaina. Pada sebagian naskah bunyinya yaltaina, bukan yulain. Yulain boleh, yaltain ya, sebagian naskah. Bi amril hakimi, dengan perintah si hakim, bi amril hakimi man fi hukmi kal muhakkami, atau orang yang
ya sama dalam penghukumannya seperti orang yang diberikan ya mandat, ya, pengadilan. Fayaqul indal hakim fil jami, maka ini orang berkata di seorang suami nih di hadapan hakim fil jami, ya arti fil jami artinya di tempat yang ya tempat kumpulnya orang, begitu. Ya masjid jami, masjid yang mengumpulkan, artinya mengadakan sholat Jumat. Ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Masjid jami, masjid yang mengumpulkan, artinya mengumpulkan orang sholat Jumat. Ghairu jami, ya tidak mengumpulkan orang untuk sholat Jumat, ya, artinya tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ya. Alal minbari, di atas minbar, fi jamaati minan nas, pada sekelompok jamaah dari manusia. Aqalluhum, ya ini saya kira tadi aqalluha bacanya. Aqalluhum, ya paling sedikit jamaah ini arba'atun, 4 orang. Kenapa 4 orang? Karena orang berzina itu, ya kalau dituduh berzina kan saksinya 4 orang. Maka minimal pada saat dia melakukan sumpah li'an minimal ada 4 orang, begitu. Ya jadi minimal 4 orang. Padahal 3 orang itu kan sudah dikatakan jamaah ya. Sudah 3 jamaah gitu. Apalagi jamaah berdua sudah dikatakan berjamaah, imam dan makmum. Tapi dalam masalah li'an ini ya minimal 4 orang. Ya karena kaitannya dengan penuduhan. Nuduh itu adalah 4 orang saksi. Apa yang dikatakan oleh seorang suami? Asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, annani atau innani laminal shadiqin. Sungguhnya saya termasuk orang yang benar, jujur. Benar fima ramaitu bihi zaujati, apa yang aku tuduhkan ya terhadap istriku, aku benar. Ya kata ini seorang suami, benar, saya benar. Ya, dia mengatakan bahwasanya istrinya berzina. Al-ghaibati, ya, bima ramaitu bi zaujati al-ghaibata, yang gaib, yang enggak ada nih. Benar, ya istrinya berzina. Fulanatan minaz zina, ya si fulanah, ya yang ya apa namanya? yang melakukan perbuatan zina. Wa in kanat hadiratan, kalau seandainya kata istrinya hadir, ada. Ya, asyaralaha, disyaratkan ini, ya ditunjuk di istri yang disyaratkan, ya istrinya ya berzina, benar saya orang ini, saya benar gitu. Biqauli zaujati hadi, istri saya ini. Wa in kana hunaka waladun, kalau di sana ada anak, udah lahir tuh anaknya tuh, istrinya lahir, ya yanfihi, maka dia nafikan, bukan ini anak, ya bukan anak saya. Dzakarahu fil kalimat, nanti disebutkan dalam kalimat. Faqala, dia berkata, wa anna hadzal walada minaz zina laisa minni. Ini anak hasil zina dia nih dengan orang lain, dengan si fulan, bukan dari hasil saya. Ya, itu dinafikan tuh anaknya. Ya. Wa yaqul al-mula'inu hadhil kalimat arba' marratin. Ini berkata di si mulain. Siapa mulain? Ya, siapa mulain? Suami. Hadil kalimati arba marrat, ngomong 4 kali. Ini anak bukan anak saya. Dia ngomong begitu. Ya. Pokoknya yang 4 kali ini omongan yang menunjukkan istrinya itu yang dituduh berzina, begitu. Ya. Anak dikatakan bukan anak saya, kata dia begitu. Ya. Atau dikatakan memang saya lihat dia dia ini perempuan gak bagus, ya begitu. Ya, omong sebanyak 4 kali dengan model yang sama atau model yang beda, gitu. Ya, yang menunjukkan ya ditujukan pada istrinya, ya dia berzina. Wa yaqul fil marratil khamisah, dan dia berbicara ada yang kelima kalinya. Bada'na jazul hakim, dan 4 kali dibilang istri ya berzina dengan si fulan. Saya benar, omongan saya. Ya kalau dia bantah, bohong dia. Ya, itu pertama. Ini anaknya bukan anak saya. Ya, anak dia dengan hasil perbuatan dengan itu orang. Ya, 2 gitu. Dibilang lagi, apa contohnya? Ya. Emang saya lihat sendiri, ya. Dia berzina, dia dalam keadaan tidak pakai ya baju misalnya, ya. Ya, udah 3. Saya benar apa yang saya tuduhkan. Sampai 4 kali model 4 ucapan yang menunjukkan istri itu berzina. 4 kali berhenti deh. Ya idul hakim, berhenti. Ya nasihatin hakim.
Ail muhakkam bitahwifi, dengan ditakut-takutin. Lahu min azabil akhirah, dengan dia dari azab akhirat. Sebab si suami kan ingin menghindar dari hukuman apa? Hukuman qadzaf berapa? 80 rotan. Sebab kalau dia dia tidak berani melakukan sumpah li'an, dia terkena hukuman. Kata suami, daripada gua kena hukuman 80 rotan, mendingan gua bohong. Begitu, kan ada yang begitu. Makanya dia takut sama hakim. Pak, hukuman di akhirat itu lebih dahsyat. Kalau bapak bohong, bapak benar, ya, bapak itu mengatakan itu ucapan bohong dan istri bapak itu benar, artinya dia tidak berzina, bapak bohong, bapak yang kena hukuman. Ya, memang bapak bebas sekarang di dunia, tapi nanti di akhirat, ya, dahsyat hukumannya. Sekali cambuk, rontok itu badan, misalnya. Itu baru sekali, belum sampai 80 kali. Sudah, biar saja kalau memang istri bapak itu tidak berzina, bapak hanya sekedar emosi, ya bapak akuin, bapak menuduh sembarangan. Ya, bapak kena hukuman qadzaf 80 rotan. Nasihatin ya tentang azab akhirat. Nah, setelah dinasihatin nggak bergeming, benar emang dia berzina, ya silakan terusin. Ya, dikatakan wa anna wa asyad min azabil akhirah. Maksudnya hukuman di dunia itu ya asyadu min azabid dunya, maaf. Itu lebih dahsyat dari hukuman dunia. Dibilanglah yang kelima, wa alayya la'natullah in kuntumil kadhibin. Laknat Allah ya kalau saya bohong. Yang kelima nih. Ini ucapin yang kelima setelah dinasihati oleh Pak Hakim. Laknat Allah terhadap diri saya kalau saya ngebohong. Kalau istri saya yang benar. Bebas ini dia suami dari hukuman qadzaf. Maka yang dihukum siapa? Diapain? Dirajam istrinya. Karena suami sudah menyatakan sumpah. Ya, mengatakan sumpah. Bahwasanya istrinya berzina. 5 kali sumpah, yang 4 kali menuding ini si berzina, yang kelima kali dikatakan laknat Allah itu akan menimpa diri saya, kata suami ini, kalau seandainya kata saya orang yang ngebohong. Udah berhenti, ya udah baik, beres. Bu, ya, atau Mbak, maka Mbak yang kena hukuman, dirajam. Untuk dirajam. Tapi si istri bisa tidak terkena hukuman rajam kalau dia berani melakukan sumpah balasan. Ini kita bahas selanjutnya. Jadi suami terhindar dari hukuman qadzaf dan istri akan terkena hukuman rajam. Istri bisa terhindar dari hukuman rajam kalau dia melakukan sumpah li'an kembali. Jadi dua-duanya tidak terkena hukuman. Suami tidak dicambuk, istri tidak dirajam. Ya. Nah, lanjut. Waqul musannifi al-ibadi fi jama'atin laysa biwajibin fil 'ani bal huwa sunnatuh. Dan ucapan musannif al-ibadi fi jama'ah itu hukumnya tidak wajib di dalam niat, akan tetapi hukumnya sunnah. Wa ta'allaqu bi li'anihi, dan berkaitan dengan li'annya ayat az-zawji, li'annya si suami. Wa in lam tula'ini az-zawjatu, apabila si istri tidak membalas li'an, khamsatu ahkamin, berkaitan 5 hukum. Ahaduha, yang pertama, sukutul haddi, gugurnya had qadzaf, ay had bil qadhafi, guna had qadzaf si suami, lil mula'anati, yang had qadzaf tersebut berhaki oleh sang istri yang dilihat. Anhu, dari si suami, inkanat muhsanatan, apabila si istri ternyata itu suci. Wasukutut ta'ziri, dan gugurnya ta'zir atau hukuman. Anhu, dari si suami, inkanat ghayra muhsanatin, apabila sang istri itu memang tidak suci. Wasani, hukum yang kedua, wujubul haddi 'alaiha, wajib dilaksanakan had kepada istri, ai haddi zinaha, had zinanya sang istri, muslimatan kanat atau kafiratan, baik si istri itu muslim ataupun kafir, illa tula'in, dengan
dengan syarat si istri tidak membalas li'an. Wasalisu yang ketiga, zawalul firashi, hilangnya tempat tidur. Maksudnya adalah bisa ranjang. Wa antara anhu ghairul musannifi bil firqatil mu'abbadati, dan selain musannif mengibaratkan hal tersebut dengan firqah mu'abbadah, yaitu pisah selama-lamanya. Wa hiya hasilatun, dan pisah tersebut itu berhasil zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Wa in kadzdzaba al-mula'inu nafsahu, meskipun si suami telah mendustai dirinya sendiri. Wa rabi'u nafil waladi 'anil mula'ini, hukum yang keempat adalah ternafinya sang anak dari si suami. Amal mula'inatu, adapun dari sang istri, fala yattafi anha nasabul waladi, maka tidak akan terhapus hubungan sang anak. Wal khamisu, hukum yang kelima, at-tahrimu lizawjatil mula'inati 'alal abadi, yaitu diharamkannya sang istri yang meli'an kembali selama-lamanya. Fala yahillu lil mula'ini nikahuha wa lawatuha bimilkil yamini law kanat amatan wa syaraha, maka tidak halal bagi sang suami yang meli'an untuk menikahi istri yang membalas li'annya, dan juga tidak halal untuk mewatinya untuk bersetubuh dengan sang istri tersebut, meskipun dia termasuk budak yang dimiliki dan sudah dibeli oleh sang suami. Wabun mengawalati ziyadatun ala hadil khamsati, dan di dalam kitab yang panjang penjelasannya ada tambahan dari yang 5 hukum ini. Bila diantaranya subutu hasanatiha fi haqqi zawji, yaitu gugurnya status muhsan sang istri pada hak suami, bila tula'i, apabila sang istri tidak membalas li'an. Hatta law qadafaha ba'da dzalika bizina la yuhaddu, sehingga Lam yuhadda. la yuhadd. Lam apa lam? Oh lam. La di situ. Oh di sini lam. Bahkan apabila sang suami menuduh sang istri tersebut menuduh lagi dengan perbuatan zina, maka si mula'in itu tidak ditetapkan hukum had qadzaf. Ya. Ya, kita lihat ini ya. Wa yata'allaqu bi li'anihi, dan berhubungan dengan li'annya ayat zauji. Wa illam tulain az-zaujatu, ya sekalipun si istrinya tidak melakukan sumpah li'an. Khamsatu ahkamin, ada 5 hukum. Ahaduha, jadi kalau suami sudah mengatakan nih 5 kali sumpah, sukutul haddi ay haddul qazbi lil mula'inati, ya gugur hukuman qazab bagi orang perempuan yang dituduh anhu. In kanat muhsanatan, kalau ini ya istrinya muhsanah, orang baik gitu. Wa sukutu ta'dzir anhu in kana ghairu muhsanatin, dan ya gugur hukuman ta'zir kalau seandainya ya perempuan ini bukan yang baik. Kalau dia baik ya dikatakan dia gugur. Ya dia kena hukuman qadzaf. Kalau dia tidak baik ya hukuman ta'zir. Wasani hujubul haddi 'alaiha. Yang kedua nih hukuman had terhadap dia. Ai haddu zinaha muslimatan kanat au kafiratan. Baik dia muslim ataupun dia orang kafir. Kena hukuman had zina. Ya. Jadi kalau seandainya kata dia sudah nikah, berarti hukuman apa? Haddu zina. Ya dirajam gitu kan? Dirajam. Itu. Illam tula'in, sekalipun dia tidak melakukan sumpah li'an. Ya. Wasalis dawal firash. Udah, setelah suami mengatakan begitu, pisah tuh. Hilang hak firash. Ya. Wa abar anhu ghair musannifi bil firqati. Ini mengibaratkan selain musannif dengan kalimat firqah al-mu'abbadati, yang selama-lamanya pisah tuh selama-lamanya, enggak bisa lagi campur. Wa ya hasilatul zahiratan zahiran au batinan. Ini terjadi baik zahir ataupun batin, pisah selama-lamanya. Jadi kalau suami sudah menuduh seorang istri berzina, supaya dia terhindar dari hukuman qadzaf, dia sumpah sebanyak 5 kali. Setelah itu ya di antara hukuman buat suami, pisah selamanya dengan istrinya. Udah nggak bisa ngabung-ngabung lagi. Ya, wa in kadzabal mula'in nafsahu, sekalipun dia berdosa, padahal dia
ngomong doang kan begitu, dia tuduh doang si istrinya berzina, padahal istri nggak berzina, kan bohong. Tetap dipisahkan dia. Warabi nafyul walad, yang keempat, itu anak bukan anak dia, dinafikan. Ya, sekali karena walaupun dia ngebohong, nih rapotnya nih, padahal anak dia emang. Misalnya ini suami asal ngomongnya ingin berdosa, ya dia kenakan hukuman, ya sampai-sampai anaknya dikatakan bukan anak dirinya, padahal itu hasil dengan dia dengan istrinya. Ya kan kita nahkum bil zahir, kita menghukumi orang kan secara zahir. Karena seorang suami udah berani sumpah, karena dia sudah berani sumpah 5 kali, ya udah anaknya berarti bukan anak dia, anak istrinya. Itu. Ya. Nafyul walad anil mula'in. Ammal mula'inah. Adapun perempuan yang yang melakukan sumpah li'an, falayan tapi anha, ya ini tidak ternafi. Ya artinya kalau orang berzina itu perempuan udah pasti itu anak dia, begitu. Ya. Falayan tapi anha nasabul walad. Ya namanya orang perempuan sekalipun ya nggak ada babanya udah pasti anak dia. Kan nggak mungkin perempuan itu ya dinisbatkan kepada orang lain. Orang dia yang melahirkan, orang dia yang mengandung, begitu kan? Itu pasti udah pasti anak dia. Gitu. Jadi kalau ibunya meninggal, itu anak pasti dapat warisan anak-anak dia, gitu kan? Anak ibunya, walaupun hasil berzina, kan anak dia. Jadi kalau anak ibu tuh nggak bisa dinafikan. Nah, ini makanya rahasia nih. Rahasianya kalau orang sesuatu itu ditanya ibunya siapa, gitu ya. Bin disebutkan ibunya. Siapa nama ibunya? Misalnya nih Ahmad, ya, atau Fulan punya ibu namanya Maryam, Fulan bin Maryam, gitu. Biasa kan Fulan bin laki-laki bapaknya kan. Nah ini ada Fulan bin Maryam. Ini rahasianya nih, ya. Jadi mualim tuh jawab begitu. Ya waktu kami ngaji, beliau jawab, kenapa mualim? Kalau perempuan anak itu dinisbatkan kepada ibunya. Beliau jawab, kalau ibu nggak bakal ketukar. Kalau ibu tidak bakal ketukar, nggak bakal salah. Tapi kalau bapak bisa aja salah, ya padahal bukan anak dia, tapi anak hasil hubungan dia dengan orang lain. Tapi baru mentik itu janin, ya baru 2 minggu kemudian dia nikah dengan orang lain. Ya orang lain kan cuma kudak-kudak doangan, padahal benihnya dari laki yang pertama yang menzinahi dia. Walaupun suami yang kedua ini, laki yang kedua ini dengan nikahi dengan pernikahan yang sah. Ya laki yang kedua dia hubungan nih, cuma ngudak-ngudak doang, nggak jadi itu benihnya. Kenapa? Sebab udah ada benih dari laki yang pertama. Anak siapa tuh? Nanti janin kalau lahir, anak siapa? Hah? Enggak, anak suami yang kedua. Anak suami, bukan anak suami, anak laki yang ini yang nikahi dia yang sah. Gitu. Walaupun benihnya dari laki yang pertama tuh yang menzinahi, gitu. Ada perempuan yang berzina, dia udah merasa di perutnya buncit. Tahu kan buncit? Udah mulai ya gendut begitu. Wah, udah hamil nih, 2 pekan misalnya. Repot nih, ya. Maka dia nikah dengan laki-laki yang lain. Yang mau menikah yang serius misalnya. Nikah dia. Minta orang tua, Pak, saya mau nikah. Nikah. Padahal di perutnya sudah ada ada benih janin. Ini laki yang kedua yang nikahin dia cuma ngudak-ngudak doangan bahasanya, ya nggak ada benih itu nggak jadi. Jadi benih kalau yang sudah jadi nggak bakal bisa ditimpa dengan benih yang baru, nggak bisa. Terus secara kedokteran nggak begitu, nggak bisa, udah jadi begitu. Nah, pada hakikatnya ini anak bukan hasil dari laki yang nikahin dia. Ini hakikatnya anak ini hasil dari laki yang menzinahi itu, yang kabur, yang buron, gitu. Ya, jadi kayak begitu bisa jadi. Tapi secara hukum fikih anak ini dinisbatkan kepada laki yang menikahi itu perempuan, apalagi baru 2 pekan, gitu. Nah, jadi kalau ibu nggak bakal ketukar, kalau bapak bisa aja ketukar, gitu. Ya. Wal khamis at-tahrimu lil mula'inati alal abadi, dan haram ya bagi perempuan yang melakukan sumpah li'an ini, ya
selama-lamanya, haram. Fala yahillu lil mulain, maka tidak halal bagi si mulain. Ya. Ya. Nikahuha, nikahin nggak boleh. Wala waqauha, misalnya udah habis idahnya nih, nikah lagi nggak boleh, ya, selama-lamanya. Wala waqauha bimilkil yamin, dan tidak boleh menggaulinya dengan kepemilikan budak. Misalnya dia budak nih, jadi budak, dibeli begitu. Wah nih isi saya dulu nih, ya, kata laki-laki. Oh jadi budak dia, dibeli, nggak boleh juga, ya. Walau laukanat amatan, washtaroha, kalau sana kata dia budak dan dibeli. Wa fil mutawwalat, dalam kitab-kitab yang besar-besar, ziyaratun ala hadhil khamsa minha sukutu hasanatiha, ada tambahan ya dalam para 5 perkara ini, yakni gugur hasanatiha, ya artinya status dia menjadi perempuan baik. Gugur tuh hasanah artinya muhsan itu perempuan baik, ghairu muhsanah ya bukan yang tidak baik, ya. Fi haqqi zauji illam tula'in hatta law qadhafa ba'da dzalik bi zina lam yuhadda, di sini pakai lam. Ya. Jadi gugur hasanahnya pada hak suami apabila si istri tidak melakukan sumpah li'an. Hatta law qadhafaha, dan seandainya kata dia tuduh lagi nih selanjutnya nih, ba'da dzalik bi zina, dengan dia berzina. Itu dia berzina tuh, dia tuh tuduh lagi nih. Ya, udah selesai nih. Hubungannya udah pisahkan selamanya. Ya ngomong lagi nih suaminya, mantan suaminya. Nah, dia berzina tuh. Ya, wah, ente nuduh orang sembarangan. Kena hukuman ente. Ya, hukuman apa namanya? Hukuman qadzaf, perbuatan. Lam yuhadda, enggak dihad lagi. Ya udah enggak dihad lagi. Karena status istrinya itu, mantan istrinya sudah hilang status kebaikannya. Sukut hasanatiha. Ya, gitu. Tadi itu yang kedua tuh ya, ada kalimat ya sukutu hadil qadhi lil mula'in anhu in kart muhsanatan. Muhsanah itu artinya orang yang muhsanah, yang terjaga, yang baik. Artinya maksudnya dia yang sudah digauli. Wa in kanat ghairu muhsanatan, ya, wa sukutu ta'zir anhu, dan hukum ta'zir gugur in kanat ghairu muhsanatin, kalau seandainya kata dia ya apa namanya ghairu muhsanah, artinya belum digauli. Seperti orang menikah dengan anak kecil, gitu kan? Anak kecil belum digaulin, ya ghairu muhsanah berarti dia. Ya dia belum digauli. Jadi muhsan dan ghairu muhsan itu dia syaratnya nikah dan sudah digauli. Ya. Jadi bukan sekedar nikah doangan. Nikah dan sudah digauli. Ya, artinya dia sudah tahu tuh rasanya. Rasanya hubungan suami istri bagaimana? Rasa hubungan suami istri yang secara sah. Nah, kalau orang sudah melakukan seperti itu kemudian dia berzina, itu hukumannya dirajam. Ya. Nah, jadi kalau orang belum nikah, jadi syaratnya nikah dan digauli. Ada orang sering berzina tapi belum nikah. Sering berzina, belum nikah dia. Zina pertama apa hukumannya? Kalau dia berzina, ketahuan lah misalnya, berapa hukumannya? Cambuk berapa kali? Berzina 100, itu kan ayatnya, ya. Fajlidu, bukan. Apa namanya? Azani azaniyat wazani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldatin. Ya, surat An-Nur tuh ya. Juz 16 tuh, surat An-Nur. Azaniyat wazani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldatin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuk 100 kali. Nah, dia berzina nih. Ya kan? Tahu kan rasanya kan? Sudah tahu kan? Dia sudah merasakan kan bagaimana hubungan suami istri, tapi berzina hukumnya, bukan nikah.
zina dia. Apa hukumannya? Cambuk 100 kali. Bulan besok berzina lagi. Dia sudah pernah merasakan belum? Sudah kan? Berzina lagi. Apa hukumannya? Cambuk lagi, bukan dirajam. Gitu. Sekalipun dia sudah berzina berkali-kali. Jadi syarat dikatakan zina muhsan itu nikah dan sudah hubungan. Gitu. Nikah dan sudah hubungan. Artinya dia sudah tahu tuh rasanya. Ya, jadi kalau orang belum nikah yang sah, walaupun dia berkali-kali berzina, hukumannya cambuk. Gitu. Ya. Nah, kalau dia sudah nikah tapi belum hubungan, ya, kemudian dia berzina begitu sama orang lain, ya, bukan dirajam, dicambuk, orang belum hubungan, gitu kan? Gitu. Ada nggak yang begitu? Baru banget nikah, berzina sama orang lain. Ada nggak? Ya, kan tolol namanya. Baru nikah, kok berzina sama orang? Ya bukan sama istrinya atau bukan sama suaminya, ya, malah berzina sama orang. Ada yang halal, cari yang haram. Misalnya, ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebab dia baru nikah doangan, belum hubungan itu. Nanti kita akan lanjutkan nih. Ya wayaskutul haddu anha bi antal ta'ina. Si istri bisa terhindar dari hukuman dengan syarat dia melakukan sumpah li'an.